Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya Donatus. Saat ini saya akan mengajak kita untuk membahas satu tema, yaitu mengenal Allah. Jadi penting sekali sebagai orang Kristen kita memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapakah Allah? Nah, kali ini saya akan mengajak kita untuk mengenal siapakah Allah. Allah merupakan pribadi yang keberadaannya tidak diciptakan, tetapi yang dengan sendirinya ada dari kekal sampai kekal. Allah merupakan keberadaan yang tidak terbatas, tidak terjangkau oleh pikiran manusia, dan tidak dapat dimengerti secara tuntas oleh manusia. Allah dan keberadaannya bukan merupakan hasil refleksi dari akal pikiran dan orientasi praktis seperti hati nurani. Pengalaman kita akan kerohanian atau keagamawian kita sendiri. Manusia dapat menerima keberadaan Allah hanya dengan iman saja. Misalnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Dalam pengenalan akan Allah, orang Kristen harus percaya bahwa Allah ada dan Ia mewahyukan dirinya dalam firman-Nya. Alkitab dalam memberikan deskripsi mengenai jati diri Allah tidak menyingkapkan dirinya sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi selalu memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang berelasi dengan makhluk ciptaannya melalui penyingkapan berbagai atributnya yang berbeda. Allah telah mengakomodasi keberadaannya kepada manusia yang fana dengan mengkomunikasikan dirinya secara terbatas dalam bahasa yang dapat dipahami manusia. Nah, ketika Musa bertanya kepada Allah tentang namanya, maka Allah menjawab, "Aku adalah Aku," yang kita baca tadi di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dalam pengungkapan ini, Allah menyikapkan dirinya merupakan pribadi yang keberadaannya ada dengan sendirinya, dari kekal sampai kekal, di mana keberadaannya sama sekali tidak bergantung kepada siapapun atau apapun yang di luar dirinya. Keberadaannya tidak terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan apapun. Namun, demikian bukan berarti kita tidak dapat mengenal Allah. Manusia hanya dapat mengenal Allah jika Allah menyatakan dirinya. Itu di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 mengatakan, "Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya." Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ada hal-hal yang Allah nyatakan kepada kita supaya kita mengetahuinya, tetapi ada hal-hal lain yang tidak dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Allah menyatakan dirinya secara terbatas kepada manusia, sehingga manusia dapat mengenal Allah secara terbatas pula. Namun pengenalan ini pun tetap tidak dapat sepenuhnya atau dengan sempurna. Jadi manusia itu tidak akan mengenal Allah secara sempurna di dalam kehidupan ini. Hanya manusia dapat mengenal apa yang dinyatakan Allah sendiri melalui firman-Nya atau melalui Alkitab. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hakikat dan nama-nama Allah. Allah adalah Allah yang dikenal melalui firman-Nya. Allah adalah roh. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, dia tidak berbentuk dan tidak berwujud materi atau jasmania.
tidak berjenis kelamin seperti manusia, ada laki-laki dan perempuan. Nama-nama Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab menunjukkan karya dan sifatnya, seperti Jehovah Jireh, artinya Allah yang menyediakan, Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan, dan Jehovah Shalom, Allah damaiku. Dan ada beberapa lagi nama-nama yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, kita akan mengenal atribut Allah, ya. Pengenalan akan Allah sebenarnya merupakan pengenalan akan atribut-atribut Allah, meskipun Allah telah menyatakan dirinya atau menyatakan atributnya kepada manusia, namun manusia dengan akal pikirannya tetap tidak pernah dapat memahami sepenuhnya atribut-atribut Allah secara umum. Nah, secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, atribut Allah yang tidak ada pada makhluk ciptaan, yaitu atribut-atribut yang di luar jangkauan pemahaman manusia, karena atribut-atribut ini sama sekali tidak dimiliki oleh ciptaan Allah. Nah, atribut-atribut tersebut antara lain bagian A, kemahahadiran Allah, ya. Atribut ini mengekspresikan bahwa Allah ada pada dirinya sendiri dan keberadaannya tidak terikat oleh apapun juga, baik di dalam atau di luar dari Allah sendiri, baik di dalam kebaikannya, keputusannya, karyanya, dan seterusnya. Atribut ini bukan saja menyingkapkan kemahadirannya, namun sekaligus menyingkapkan juga bahwa segala sesuatu bergantung kepadanya. Nah, itu yang bagian A yang harus kita pahami. Dan yang selanjutnya adalah bagian B, ketidakberubahan Allah. Ya, ketidakberubahan Allah. Atribut ini sama sekali tidak mempunyai arti bahwa Allah itu hanya berdiam saja dan tidak bergerak. Alkitab dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu bergerak dan berkarya. Atribut ketidakberubahan Allah menunjukkan kesempurnaannya dan mempunyai pengertian bahwa kualitas diri Allah tidak pernah berubah. Allah dari kekal sampai kekal adalah Allah yang sempurna adanya. Dia tidak mengalami kemajuan atau kemunduran apapun, penambahan atau pengurangan apapun, pertumbuhan atau penyusutan apapun. Allah tidak mengalami proses menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, kalau manusia kan mereka mengalami proses dari ketidaktahuan menjadi tahu, tetapi Allah itu tidak begitu. Dia cukup pada dirinya. Itu bagian B yang harus kita pahami sebagai orang-orang yang percaya. Nah, selanjutnya atribut ini adalah sifat-sifat Allah yang tidak ada pada manusia, adalah ketidakterbatasan Allah. Itu yang C, ketidakterbatasan Allah. Ketidakterbatasan Allah mengekspresikan keberadaannya dan sifat-sifat ilahinya, tidak mengalami pembatasan apapun, atau dengan kata lain bahwa Allah itu bebas dari semua pembatasan. Ya. Dari semua pembatasannya. Allah sama sekali tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, benda materi maupun non-materi yang ada di dalam alam semesta ini. Inilah sifat-sifat Allah yang tidak ada pada ciptaan lain atau kepada manusia. Itu bagian yang ke-C. Dan selanjutnya kita akan masuk di bagian yang ke-D, itu adalah kekekalan Allah. Manusia itu tidak kekal. Tetapi salah satu sifat yang daripada Allah, atribut daripada Allah itu adalah Allah itu kekal. Kekekalan Allah. Kekekalan, kata ini merupakan ekspresi ketidakterbatasan Allah dalam kaitannya dengan waktu. Kekekalan Allah bukan hanya merupakan suatu perpanjangan waktu ke depan atau ke belakang yang tidak ada batasnya. Kekekalan Allah itu mempunyai arti keberadaannya tidak berawal dan tidak berakhir. Waktu ada, ya, dan dihitung hanya ada dalam hubungan dengan dunia objek yang ada sambung menyambung
Tetapi kekekalan Allah jauh melampaui itu. Allah ada dalam setiap waktu yang ada di dunia, tetapi keberadaannya yang kekal tidak bisa diartikan sama seperti kita berada di dalam suatu waktu tertentu. Kekekalannya jauh di luar semua pembatasan yang temporal. Keberadaan manusia di dunia sebagai objek mempunyai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tetapi keberadaan Allah yang kekal tidak ada pembagian. Demikian, Allah adalah aku yang kekal. Itu yang kita lihat atribut Allah yang tidak ada kepada manusia ya. Dan kita masuk yang ke E ya, bagian E atributnya itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah tidak dapat diartikan bahwa Allah dapat melakukan apa saja dengan seenaknya. Allah tidak dapat melakukan dosa. Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri dan juga tidak dapat berdusta. Oleh sebab itu kemahakuasaan Allah harus diartikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah dapat melakukan segala sesuatu yang selaras dengan kesempurnaannya. Tidak ada yang terlalu sukar baginya. Tidak ada kuasa lain yang dapat melampaui atau mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada kuasa apapun, termasuk kuasa iblis dan setan-setan yang melampaui kuasa Allah. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam atribut yang ke F ya. Selanjutnya itu maha hadir. Kalau manusia itu tidak bisa maha hadir dia, tetapi Allah itu maha hadir. Maka atribut Allah bagian terakhir ini adalah F ini adalah maha hadir. Kemahahadiran Allah mempunyai atribut bahwa Allah hadir di setiap tempat, dan pengertian ini berbeda dengan panteisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada Allah. Kehadiran Allah di mana-mana ya. Dari langit yang paling tinggi sampai kedalaman bumi dan lautan merupakan kehadiran dalam totalitas esensinya. Tidak ada ruang dan waktu yang luput dari kehadiran Allah. Dan ini menjadi penghiburan bagi orang percaya karena menyadari bahwa tidak ada hal yang terjadi tanpa kehadiran Allah di dalam hidup orang percaya. Nah, ini bagian yang pertama yang kita boleh kenal di dalam sifat-sifat Allah atau atribut-atribut Allah yang tidak terdapat di dalam diri manusia. Yang pertama tadi bagian A itu adalah kemahadiran. Yang kedua itu ketidakberubahan Allah. Yang ke C itu adalah ketidakterbatasan Allah. Dan yang ke D itu adalah kekekalan Allah. Dan yang bagian E itu adalah maha kuasa. Dan yang terakhir itu adalah maha adil. Kalau manusia itu terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan atribut-atribut Allah yang ada pada manusia. Ini bagian yang kedua. Kiranya bagian ini boleh memberikan pemahaman, pengertian bagi kita semua. Sampai jumpa.